di hamparan biru air laut, di atas desa terapung yang menari bersama ombak, hiduplah seorang pemuda bernama Jala. Dunianya bukan lagi lautan luas yang menghidupi leluhurnya, melainkan kota kecil bercahaya di tangannya. Setiap hari, jemarinya lincah menggulir layar, sementara di seberangnya, sang kakek, Ambo, dengan sabar merajut Jala yang mulai usang. Mata Ambo yang teduh, terukir oleh garam dan mentari, memandang cucunya dengan prihatin. Kotak bercahaya itu lebih menarik daripada lautan yang memberimu makan. Cu, sapanya lirih. Jala tak bergeming, terhipnotis oleh dunia maya yang terasa lebih menjanjikan. Namun, lautan yang selama ini murah hati mulai menunjukkan wajahnya yang lain. Ikan-ikan menjauh, teripang menghilang. Kelaparan mengancam di depan mata. Di balai desa, para tetua berkumpul dengan wajah muram. Harapan terakhir mereka tertumpu pada sebuah legenda. Mutiara biru di dasar palung naga yang berbahaya. Tapi tak ada lagi yang memiliki napas sekuat para leluhur untuk mencapai kedalaman itu. Semua mata tertuju pada Ambo, sang penyelam legendaris di masa mudanya. Ambo menatap tangannya yang keriput, tak lagi sekokoh dulu. Pandangannya kemudian jatuh pada Jala, cucunya, satu-satunya harapan yang tersisa. Malam itu, di bawah temaram lampu minyak, Ambo meletakkan sebuah tombak ikan tradisional di hadapan Jala. Lautan memanggilmu, Jala, ucapnya dengan suara berat, bukan sebagai nelayan biasa, tapi sebagai penjaga napas. Aku akan mengajarimu ilmu kuno leluhur kita. Jala menatap tombak itu, lalu ke wajah kakeknya yang penuh harap. Dia ragu. Dunia modern terasa begitu dekat, sementara tradisi terasa begitu jauh. Namun, saat ia memandang desanya yang terancam sunyi, hatinya tergerak. Dengan anggukan pelan, Jala menerima takdirnya. Perjalanannya untuk menyatukan kembali jiwa dan lautan pun dimulai. Latihan pertama adalah sebuah kekacauan. Di perairan dangkal, napas Jala hanya bertahan beberapa detik sebelum ia terbatuk hebat. Rasa panas membakar paru-parunya. Kakeknya, Ambo, mengawasinya dengan sabar dari atas perahu. Bukan paru-paru yang kau latih, tapi pikiranmu, kata Ambo. Kosongkan. Jadilah satu dengan air. Jangan melawannya, tapi mintalah izin. Jala mencoba lagi. Kali ini di perairan yang lebih dalam. Keindahan terumbu karang menyambutnya, namun kepanikan dengan cepat menyergap. Gelembung udara keluar deras dari mulutnya saat ia bergegas naik ke permukaan. Terengah-engah. Frustasi memuncak. Aku tidak bisa, kek, teriaknya sambil memukul permukaan air. Mungkin lebih baik aku kerja di darat saja. Jadi pemandu wisata. Itu lebih pasti. Jala duduk di tepi jembatan kayu, menatap daratan di kejauhan dengan tatapan penuh damba. Dunia yang ia impikan terasa begitu kontras dengan kegagalannya di sini. Ambo duduk di sampingnya, tidak marah, hanya menatapnya dengan tatapan yang menembus jiwa. Leluhur kita tidak butuh tabung, cu. Mereka meminjam napas dari lautan itu sendiri. Kekuatan mereka bukan dari otot, tapi dari ketenangan. Saat senja, Ambo membawa Jala ke sebuah gua laut tersembunyi. Suasananya magis. Pilar cahaya matahari sore menembus celah atap gua, menerangi air yang tenang di dalamnya. Dengarkan, bisik Ambo. Dengarkan detak jantungmu. Samakan iramanya dengan irama ombak yang menggema di gua ini. Jala menutup matanya. Perlahan, ia merasakan detak jantungnya melambat, menyatu dengan suara lembut debur ombak. Ia mulai mengerti, ini bukan tentang menaklukkan lautan, tapi tentang berdamai dengan diri sendiri. Hari demi hari, mereka hanya berlatih, meditasi, dan pernapasan. Jala tak lagi melawan. Ia mengalir. Napasnya menjadi lebih panjang. Gerakannya di dalam air menjadi seanggun penari. Ia menemukan bahwa kekuatan terbesar tidak datang dari luar, melainkan dari kedalaman jiwanya sendiri. Akhirnya, hari penentuan itu tiba. Langit sedikit mendung, seolah ikut menahan napas.
Seluruh warga desa berkumpul di atas perahu mereka, membentuk lingkaran di atas palung naga yang biru kelam. Suasana tegang menyelimuti udara. Ambo memegang bahu Jala, menatap mata cucunya, lekat-lekat. Ingat Jala, kau tidak menaklukkan palung. Kau berkunjung sebagai tamu, bisiknya. Wajah Jala kini memancarkan ketenangan yang luar biasa. Ia menarik satu napas panjang, dalam, dan perlahan. Napas yang menyimpan harapan seluruh desanya. Tanpa suara, ia melompat dan membiarkan air biru gelap menelannya. Dunia hening. Seketika, Jala turun semakin dalam, menuju kegelapan abadi. Cahaya matahari perlahan sirna, digantikan oleh keheningan palung yang agung. Ia bergerak dengan kayuhan yang terukur. Setiap gerakannya adalah sebuah harmoni. Di dasar yang remang, ia melihatnya. Kerang-kerang raksasa, rumah bagi mutiara biru yang legendaris. Namun, saat tangannya terulur, sebuah arus bawah yang ganas menyapunya, membenturkan tubuhnya ke dinding karang. Kepalanya pusing, setitik darah mengalir dari mulutnya. Kepanikan mulai merayap. Paru-parunya terasa seperti akan meledak. Dalam sepersekian detik yang terasa seperti selamanya, ia teringat kata-kata, "Kakek, samakan iramamu." Jala menutup mata, memaksa dirinya tenang, menyatukan detak jantungnya dengan getaran arus yang liar. Kekuatan baru mengalir dalam dirinya. Dengan sisa tenaga, ia melawan arus, berhasil menggenggam beberapa butir mutiara, dan mendorong tubuhnya dari dasar. Perjalanan ke atas terasa abadi. Di permukaan, seluruh desa menatap hamparan air dengan cemas. Ambo berdiri paling depan, tangannya terkepal erat. Tiba-tiba, permukaan air pecah. Jala muncul, terbatuk, namun di tangannya tergenggam mutiara biru yang bersinar redup. Sorak-sorai membahana, memecah ketegangan, bergema di seluruh lautan. Beberapa minggu kemudian, kehidupan telah kembali ke desa. Keceriaan dan tawa kini terdengar di setiap sudut jembatan kayu. Di tepi air, Jala, sang pahlawan, tidak lagi menggenggam ponsel. Ia kini sedang mengajari seorang anak kecil cara menahan napas, cara berdamai dengan lautan. Di dekatnya, Ambo duduk tersenyum bangga. Ia menatap cucunya. Sang jembatan antara napas kuno leluhur dan masa depan desanya. Jala telah menyelami palung terdalam, bukan hanya di lautan, tapi juga di dalam jiwanya, dan menemukan bahwa warisan sejati lebih berharga dari gemerlap dunia manapun. Terima kasih sudah menonton perjalanan Jala menemukan kembali akarnya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa terkadang kekuatan terbesar justru tersembunyi dalam tradisi yang kita lupakan. Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.